Bagaimana menghayati status kita sebagai anak Allah sekaligus status kita sebagai hamba secara seimbang? Ya, pertanyaan yang bagus ya, saya. Di dalam tulisan Calvin itu Institutio itu ada bicara tentang true piety, true religion ya. Di situ dia menggambarkan kita itu punya reference ya, punya fear of God dan juga love of God. Nah ini saya, ini dua hal yang mirip ya dengan yang dikatakan di sini ya. Fear of God yang benar, reference, respect ya, itu berarti berkaitan dengan transendensi ilahi ya. Love of God, nah ini berkaitan dengan relasi yang intim ya, intimate relationship, lalu kita bicara tentang imanensi, kedekatan ya. Jadi dua-dua ini memang perlu gitu. Nah, saudara tanya bagaimana menghayati status kita ya. Untuk masing-masing ini ya ada waktunya gitu. Seperti Salomo mengatakan, segala sesuatu ada waktunya ya, ada saatnya saudara merenungkan love relationship ini ya, ada saatnya kita merenungkan bahwa kita ini adalah hamba ya, ada saatnya kita merenungkan kita adalah kawan sekerja Allah ya, ada saatnya kita merenungkan bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang gak berguna yang memang harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Nah, dua-duanya ini memang ada di dalam Alkitab gitu ya. Nah, kita mesti menghayatinya itu dengan lincah di dalam saat-saat yang berbeda-beda itu ya. Ini bukan sesuatu yang diharmoniskan secara paksa gitu ya, karena memang ada tension kan di dalam dua hal ini gitu ya. Tapi ini creative tension yang saling melengkapi, yang saling memperkaya gitu, yang bukan kontradiktif gitu. Penyelesaiannya yaitu ini sih, ada saatnya masing-masing gitu. Tapi kalau kita nggak punya saat tuh masing-masing, akibatnya ya gini, kehidupan kita jadi one-sided. Dan ya, orang kalau cuma mengerti Allah itu sebagai Bapa yang mengasihi kita dan mengasihi, tapi yang kita sendiri nggak ada perasaan takut kepadanya gitu ya, nggak ada respect, nggak ada submission di dalam pengertian sebagai seorang hamba gitu ya, ini akhirnya jadi spoiled Christianity ya, ini kekristenan yang rusak, yang manja gitu, yang terus mau dikasihi, dipeluk, dilayani dan sebagainya. Ini kekristenan cengeng ya akhirnya gitu. Tapi di sisi yang lain saya, orang yang terus bekerja, berjeri lelah, taat kepada Tuhan, tapi nggak melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang mengasihi dia, yang menerima dia apa adanya ya. Masa kurang penghayatan Injil ya. Kehidupan yang seperti itu cenderung jadi self-righteous gitu, cenderung jadi judgmental, cenderung jadi nggak bisa menikmati anugerah, lalu terus kemudian kita jadi marah-marah kepada orang lain yang nggak sesibuk kita gitu misalnya ya. Itu berarti kita sendiri kayak nggak ada enjoyment di dalam pengikutan kita kepada Tuhan gitu kan ya. Sudah bisa membaca ini misalnya di dalam cerita perumpamaan orang yang dipanggil di kebun anggur di jam yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada orang yang kerja dari awal pada akhirnya diberikan gaji yang sama dengan orang yang dipanggil terakhir. Dia merasa, loh, saya harusnya dapat lebih banyak dong daripada orang yang bekerja terakhir ini ya. Tapi yang mau dituju oleh perumpamaan itu sebetulnya apa sih ya? Bisa bekerja itu sebetulnya adalah anugerah gitu. Tapi orang ini nggak menghayatinya sebagai anugerah. Kesempatan bisa bekerja itu bukan dilihat sebagai anugerah Tuhan, tapi sesuatu yang dia earn. Gajinya itu ya sebagai sesuatu yang dia earn. Jadi ini paradigmanya adalah paradigma deliver jasa, lalu terus kemudian dibayar gitu ya, sesuai dengan jasa yang di-deliver itu. Maksudnya orang mau dealing seperti ini dengan Tuhan ya, Tuhan ya boleh saja gitu. Nah, Tuhan akan memperlakukan dia seperti itu juga gitu. Tapi itu semua mau diajarkan dalam perumpamaan itu ya, hidup itu bukan begitu gitu. Bukan kita deliver jasa apa kepada Tuhan, lalu Tuhan membalas dengan apa. Kita bukan mau relasi kalkulatif seperti itu. Kalau Tuhan diajak kalkulasi, ya bisa saja Tuhan diajak kalkulasi. Akhirnya Tuhan juga kalkulatif kepada kita. Dan dia nggak bersalah loh. Janjiannya kan memang 1 dinar gitu ya. Tapi yang mau diajarkan dalam perumpamaan itu adalah life is a gift. Ini hidup itu adalah anugerah gitu. Dan seharusnya kita bersyukur ya kalau bisa melayani Tuhan. Lebih panjang, saudara bisa lebih melayani Tuhan dari kecil gitu misalnya. Jangan terus kita jadi nggak seneng dengan orang yang baru melayani belakangan, tapi kok ternyata juga dipakai oleh Tuhan gitu. Gambaran seperti ini ya. Ini biasanya orang Kristen yang mentalitas budak ya, tapi nggak menghayati diri sebagai anak. Gitu. Sebaliknya juga bisa ya, mentalitas anak, tapi nggak menghayati diri sebagai hamba, yang harus mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan ya.